Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sutrisman, CGP Angkatan 11 kelas B dari SMP Negeri 2 Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik Pak. Ya, sebelumnya saya berterima kasih dan mohon maaf ini mengganggu waktunya Ibu Epi beraktivitas hari ini. Tidak Pak, tidak mengganggu. Ya. Jadi begini Bu, nanti rencananya saya akan mencoba melakukan praktek supervisi di kelas Ibu ya. Iya. Kalau tidak keberatan. Iya. Minggu depan barangkali ya Bu. Iya. Jadi saya nanti akan ke kelas Ibu melihat Ibu dalam mengajar. Iya. Tapi sebelumnya ada ada tahapan, diantaranya adalah ada pra-observasi yang kita lakukan hari ini. Iya. Ya. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Iya. Kalau Ibu berkenan menjawab. Iya. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran Ibu nanti? Tujuan pembelajaran saya yang akan saya lakukan ketika nanti Bapak melakukan observasi, kebetulan materinya mengenai bilangan rasional. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan siswa mampu melakukan operasi hitung, perkalian dan pembagian pada bilangan rasional. Iya, bilangan rasional ya. Oke, itu tujuan pembelajarannya ya Bu. Iya. Oke, baiklah. Yang pertanyaan yang kedua adalah ada area pengembangan yang hendak dicapai ya. Kira-kira apa area pengembangan yang hendak dicapai Bu? Pengembangan yang ingin dicapai kalau misalkan dari segi pengetahuan, nantinya diharapkan siswa ketika sudah belajar bisa mengerjakan soal-soal mengenai perkalian dan pembagian dari bilangan rasional itu sendiri Pak. Kemudian ada segi keaktifan di kelas. Iya. Soalnya masih banyak siswa ketika belajar banyak yang tidak aktif Pak. Justru yang aktifnya itu hanya yang bisa saja. Iya. Kalau yang belum bisa justru malah diam, Iya. pasif. Jadi diharapkan siswa nanti bisa aktif dalam Iya. pembelajaran seluruhnya. Jadi di area pengembangan itu ya yang Iya. nanti akan Ibu coba capai ya di sana di kelas nanti. Oke, baik Ibu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah kira-kira apa strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran nanti? Strategi mungkin dari segi model pembelajarannya Pak yang diterapkan, saya nanti berencana bisa menerapkan pembelajaran dengan model problem based learning Pak. Jadi nanti siswa diberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi, tapi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian nantinya siswa diminta untuk bisa berkelompok dalam mengerjakan soal tersebut. Ketika sudah berkelompok dibimbing agar bisa mengerjakan, bisa bertukar pikiran bersama teman mereka biar aktif berkomunikasi. Ketika sudah berkelompok, kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasil dari pembelajaran tersebut. Kemudian nanti kita evaluasi secara bersama-sama apa yang sudah dikerjakan oleh mereka dalam kelompok tersebut. Wah, luar biasa sekali ya Bu, strategi yang akan dipersiapkan dalam pembelajaran nanti sangat komplit sekali ya. Ada PPL di sana ya, kemudian juga langkah-langkahnya dikerjakan di dalam untuk berkelompok ya, dan juga mengacu kepada apa tujuan pembelajaran tadi dan area pengembangan yang ingin dicapai ya. Jadi membuat siswa itu menjadi aktif bagaimana? Aktifnya semuanya ya Bu. Semuanya, tidak hanya Jadi bukan satu hanya 1, 2, 3 siswa saja. Oke, bagus sekali ya Bu. Dan apa kira-kira Bu, setelah kita bercakap-cakap tentang pra-observasi ini manfaatnya buat Ibu? Manfaatnya saya jadi bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana nanti menerapkan dalam pembelajaran saya ketika Bapak berobservasi. Jadi sudah ada gambarannya bagaimana ya termasuk media pembelajarannya juga ya. Baik. Kemudian kira-kira kapan Bu nanti akan kita lakukan observasi? Rencananya minggu depan di hari Rabu tanggal 16 Oktober di kelas 7B Pak. Aduh, siap minggu depan ya berarti udah semangat ya Bu ya. Semangat. Minggu depan itu berarti hari apa itu? Hari Rabu. Hari Rabu ya, hari Rabu. Oke, sekarang hari Senin berarti hari Rabu yang akan datang. Iya betul. Iya. Ibu terima kasih banyak ini. Iya, sama-sama Sudah Pak. direpotkan ini diganggu waktunya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi nanti di kelas ya Bu ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah masuk nggak?
Misalkan Angeliska. Hadir? Angeliska hari ini perasaannya gimana? Dari pagi sampai sekarang B aja. Nggak senang? Nggak lagi sedih? Oh mungkin, kenapa sedihnya? Enggak. Angga perasaannya hari ini gimana Angga? Bahagia. Kenapa? Dahlia. Mana Dahlia? Ada kata awal, berarti Dahlia lagi senang. Perasaannya senang. Dan hari ini senang. Velda hari ini senang perasaannya atau lagi sedih, lagi galau, lagi kecewa, lagi senang. Irana senang juga Irana. Reza, Rasya dulu, Rasya lagi senang. Reza senang, iya. Rifki senang, sedih? Senang. Rifki senang, tapi seperti tidak senang. Siva senang. Ania senang. Kalau Zakira senang. Semua dan ibu bisa tarik kesimpulan semuanya lagi pada senang. Tapi ibu nanya senangnya kenapa? Ada yang mau ngasih tahu nggak satu orang alasan kenapa senang pada hari ini? Senang karena bisa ketemu teman, senang bisa belajar matematika. Senang nggak belajar matematika? Kamu belajar matematika soal tengah kue senang? Betul ya? Itu alasan kenapa ibu menanyakan perasaan kalian, karena kita diajar anak bukan saudah lokal ya, di suasana siang hari panas koe ya, sama jajar matematika. Biasanya semua anak pasti punya mindset kalau matematika itu apa? Susah, terutama koe ya, biar mencairkan suasana, biar semangat belajar matematikanya. Itu kenapa ibu nanti perasaan. Tapi alhamdulillah semuanya ibu nanti persiapan buat belajar, karena menjawab semuanya senang. Berarti udah siap buat belajar? Ya. Hari ini kita lanjutkan materi dari pertemuan kemarin ya. Kalau pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat kemarin kue non? Kue non kemarin. Terakhir hari apa kita belajar? Jumat ya, mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan rasional. Ya, nanti ya. Kemarin kita sudah belajar penjumlahan dan pengurangan dari bilangan rasional ya. Sekarang kita lanjutkan materinya mengenai perkalian dan pembagian dari bilangan rasional. Jadi setelah mempelajari perkalian dan pembagian dari bilangan rasional ini, diharapkan tujuan pembelajarannya kalian peserta didik atau siswa bisa mengoperasikan perkalian dan pembagian dari bilangan rasional. Bilangan rasional itu tentunya ada manfaatnya ya. Kenapa sih kita belajar bilangan rasional? Emang ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Kalau dalam matematika banyak sekali manfaat dari materi untuk kehidupan kita. Contohnya di bilangan rasional. Bilangan rasional itu bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kegiatan kita. Misalkan nih, kita mau bikin suatu kue, ya. Dimana kalau bikin kue itu pasti ada apa? Ada bahannya. Kita mau bikin kue, bahan yang pertama dibutuhkan 1/3 tepung, misalkan ya. Untuk satu adonan kue, 1/3 tepung. Lalu butuh apa lagi kalau mau bikin kue selain tepung? Butuh gula. Misalkan yang dibutuhkan gula dalam satu adonan 1/2 kilo gula. Apalagi makan mentega,
3 kilo. Gula cuma punya 2 kilo. Mentega cuma 1 kilo. Berarti kurangnya berapa? Nah, bisa dihitung dengan menggunakan apa tadi? Bilangan. Nah, bisa dihitung dengan perkalian dan pembagian dari bilangan rasional. Ya, jadi itu manfaat dari kita mempelajari bilangan rasional dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalkan kita mau membuat suatu kue ya dengan bahan-bahan yang diperlukan, makanya kita bisa membuat suatu kue dengan menerapkan materi bilangan rasional. Nah, setelah Ibu tadi gambarkan suatu permasalahannya ya, biar kita lebih paham dalam mengerjakan permasalahan itu atau bisa mengerjakan soal mengenai permasalahan itu, Ibu mau dibentuk kelompok dulu untuk semua anak ya. Jumlah siswa ada berapa tadi? 26. Berarti dibagi 5 orang anak. Jadi berapa kelompok? 5 kelompok ya. Nah, 5 kelompok. Kelompok belajarnya yang kemarin aja tuh yang sudah dibentuk yang kemarin masih ingat gak? Masih. Kemarin siapa aja ya? Ini kesini satu orang siapa ya? Bu, bikin baru. Ya udah, berarti 5 kelompok dengan anggota 5 orang. Berarti yang satu kelompok ada berapa orang? Ada 6 orang. Ditentuin kelompoknya Ibu aja tuh ya. Nanti kalian langsung pindah tempat. Setelah itu sebutkan kelompok. Dengerin ya. Berarti nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kelompok, kalau bisa duduknya harus berhadapan-hadapan. Nanti mejanya diatur aja. Ya. Berarti kelompok 1, dengerin ya, yang kelompok 1 nanti langsung ke sini aja. Angeliska, Angga, Dahlia, terus Danu, kegiatan pertama, ada kegiatan kedua. Ya, kalian kerjakan, diskusikan sama teman-teman kalian. Nanti kalau sudah selesai dikerjakan, Ibu harapkan ada siswa yang mempresentasikan dari dari perwakilan kelompok ke depan. Di situ ada nama anggota, kalian tulis nama anggotanya siapa aja. Kalau kurang tambahan, jadi jadi orang ya. Nah, perhatikan LKK dari kegiatan pertama dulu. Nah, di situ kan ada suatu permasalahan ya mengenai perkalian dan pembagian bilangan rasional. Tapi sebelum kalian bisa mengerjakan LKK yang kegiatan yang pertama, kalian kerjakan dulu kegiatan yang kedua yang ada di lembar selanjutnya. Nah, kerjakan dulu yang di sini, baru nanti kita kerjakan kegiatan yang pertama. Paham? Sekarang mulai kerjakan dari mulai yang kegiatan kedua, nanti dari lembar yang selanjutnya. So, Aina diskusi sama teman kelompoknya bagaimana cara menyelesaikan
Ketika sembarang bilangan pecahan A per B dan C per D dengan B tidak boleh sama dengan 5 dan D tidak sama dengan 0 berlaku. Ini berarti untuk menurut kalian. Jadi 4 kali B sudah. Ini perhatikan hadir ada nama kelompok. A per B kali C per D jadi Ah, 12 kali 8 tidak harus dicari KP kalau kalian ingali A dikali C B dikali D berarti kalau ini ya kalau yang pembagian dibalik ya kalau yang pembagian itu jadi dibalik kalau kita panggil Berapa salapan? 45 7/3 dibagi 5/8 kalau dikali 7/3 dibagi 8 perwakilan dari masing-masing kelompok. Dari mulai yang perkalian dulu. Yang perkalian nomor 1. Kegiatan 2 yang nomor 2. Nanti tulis kelompok 1, kelompok 2. Nomor 3 kelompok berapa? Oh iya kelompok mana bilangan tadi kamu sebutkan ada bilangan kelas. Oh iya. Lucy, Bu. Lucy di sini.
23/6. Tapi dikali berapa? Nah, dikali 5/6. Jadi kalau kayak gini jawabannya berapa? 15 Nah, 15 per 6. per 6. Kelompok 2 ya. Kayaknya salah nulis soal. Harusnya 3/1 dikali 5/6. 3 dikali 5, 15. 1 dikali 6, jawabannya adalah 6. Jadi hasil akhirnya adalah 15/6. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 4. Kelompok 5 dulu. Kelompok 7. Hadiah, Mayuna, jelaskan keadaan yang benar. Soalnya sabaraha? 2/5 2/5 terus dikali 3/4. betul. Terus dirubah ke apa? 12/5 Iya. dikali 19/4 Betul. Terus sama dengan sama dengan 28/20. oke, 128 di sabaraha kali sabaraha. 12 kali 19. Terus 20 nanti. 5/4. Oke, ini 12/5 kali 19/4 dari mana? Dari merubah. Oke, merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jawaban kelompok 5 ada yang beda sama yang lain atau sama? Beda. Iya. 22/5 dikali 4, 3/4. Berarti yang ini kita rubah dulu dari pecahan campuran ke pecahan biasa ya. 2 dikali 5 ditambah 2. 2 kali 5 berapa? 10 ditambah 2 12. Jadi 12/5 betul. Yang ini 4 dikali 4 16. 16 tambah 3 jadi 19/4. 12 dikali 19 berapa? 12 kali 19. Jangan takut mengotot kalau matematika ya. 12 kali 19. 9 kali 2. 8 simpan di sini, 1 simpan di sini. 9 kali 1 tambah 1. Jadi 1 kali 2 2. 1 kali 1 1. Tambah 8 ada teman? Jadi urut 0 tambah 2 2. 1 tambah 1 2. Jadi jawabannya 1. Nah, kelompok 5 salah muharifna. Kuduna? Kuduna surah? Nah, harusnya 228. Sama? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 5. Sekarang kelompok perhatiin. 3/8 kali 5/6 kali 3/10. Ya. 3 kali 5 15. Terus? 15 kali 3 45. Betul. 8 kali 6 56. Kali 10 560. Ya, jawabannya adalah sama atau beda? Beda atau sama? Beda? Siapa yang beda? Kelompok mana yang beda? Kelompok 5. Hah? Kelompok 5. Kelompok 5 jawabannya berapa? 45 kali 480. 45 per 480. Kelompok 1 bedanya berapa? Oke, berarti perhatikan kelompok 4 salah menghitung gimana ya?
Bagi 5/8. 7/3 dikali 8/5. ya, hasilnya Hasilnya 49/15. 15. Ya. Tepuk tangan lagi. Coba yang pembagian jawaban dari kelompok 5 beda atau sama? Beda. Bedanya yang mana? Yang atas, berarti yang pembilangnya harusnya berapa kalau beda? 50. Berarti salah non kalau kelompok 5. Salah ngitung jika nanya. Opat salah kali 7 kali 8 kelompok 5. Kuduna 7 kali 7. Lalu 7 kali 8 jawabannya berapa? 15. Salah hitung ya. Jadi 56/5. Terus tadi nomor 2 dikerjakan sama kelompok. Coba jelasin dulu. Perhatikan sekarang soal nomor 2 ya, pembagian. Tadi yang ingat-ingat. Nah, 3/2 dibagi. Jadi dua dikali 5 ya. Nah, dibagi 2, 3 dikali 9, 2 dikali 5. Meskipun betul, tapi penyebutan masih sedikit. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jawabannya ya, berarti betul ya. 3/2 dibagi 5/9 sama dengan 32 dikali 9/5 sama dengan 27/10. Yang membedakan, perhatikan, yang membedakan antara perkalian dan pembagian, kalau pembagian dikerjakannya dikali, cuma posisinya di apa? Dibalikin ya. Anda tadinya 5/9 dibalikin jadi 9/5. Dan bisa semua? Insya Allah. Nah, jadi kalau kalian nanti menemukan soal menemukan soal mengenai yang kue tadi, kira-kira sudah bisa menjawab? Bisa ya. Mengenai perkalian dan pembagian. Untuk materi hari ini dicukupkan. Duduk dulu atau duduk? Coba sebelum diakhiri, perasaannya setelah belajar perkalian dan pembagian gimana? Ayah nulian? Ayo. Tangan nulian. Nulian. Pusing ya. Ya. Udah, alhamdulillah ya, daripada liar berarti langsung liar mah nggak perhatikan pesan. Kalau liar berarti kan ayo perhatikan nanya jadi liar. Mungkin ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Kita berarti nanti minggu depan pertemuan selanjutnya dilanjutkan materi yang selanjutnya. Sebelum diakhiri, sebelum pulang berdoa dulu. Itu kan dikumpulkan. Gelap deh. Hasil diskusinya dikumpulin. Sebelum pulang silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pulang, kami kita berdoa agar pelajaran kali ini beri manfaat. Beri keselamatan di perjalanan pulang. Berdoa mulai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Pak. Kebetulan di sini setelah kemarin kita observasi di kelas tahap observasi kemudian observasi, tentu kita harus melakukan refleksi atau juga pasca observasi apa saja yang sudah tercapai dan apa saja yang perlu kita tingkatkan dalam pembelajaran. Dan kebetulan di sini juga ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Di sini mau mendampingi kita dalam pasca observasi. Baik Bu Evi, bisa segera kita mulai? Bisa Pak. Begini Bu Evi, jadi setelah kita observasi kelas kemarin ya, tentu kita ada beberapa hal catatan. Setelah kita lihat kondisi di kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Evi. Yang pertama, kira-kira bagaimana pendapat Bu Evi setelah menyajikan pelajaran kemarin di kelas itu? Yang menurut saya asik. Gitu. Baik, pendapat saya setelah kemarin melaksanakan pembelajaran di kelas ya Pak, alhamdulillah saya merasa senang sudah bisa melaksanakan pembelajaran. Karena terkait materi yang saya ajarkan juga itu merupakan salah satu materi yang memang harus dikuasai oleh peserta didik, karena salah satu materi kompetensi dasar yang harus bisa dikuasai untuk bisa menjadi materi persyarat dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih kompleks. Jadi kalau peserta didik tidak bisa, itu nanti kedepannya juga agak sulit kalau misalkan peserta didik kurang menguasai materi yang jadi berjenjang gitu ya. Iya. Jadi kalau materi itu terkuasai oleh peserta didik, kesananya tentu lebih mudah. Iya. Iya. Oke, baik Ibu, itu yang pertama ya. Kita lanjut yang kedua Bu. Jadi yang kedua ini, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan oleh Ibu? Alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan ya Pak. Jadi sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat, kemudian sesuai rencana sudah menampilkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Jadi pada intinya anak sudah mampu atau sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat Pak. Betul. Sudah saya rencana. Alhamdulillah ya. Jika tawis lah dalam bahasa Sundanya, saya juga menyaksikan. Iya. Ya. Terima kasih. Itu yang kedua. Kita lanjut ke yang ketiga Bu. Yang ketiga, apakah Ibu dapat menceritakannya hal-hal yang dirasakan dalam proses pembelajaran tersebut kemarin? Iya. Kebetulan kemarin selama pembelajaran saya melakukan pembelajaran yang berbasis kontekstual ya Pak. Jadi kemarin anak-anak ketika saya memberikan materi bilangan nasional, saya kaitkan dulu ke dalam materi ke dalam kehidupan nyata agar anak merasa relevan dengan apa yang saya ajarkan. Kemudian ketika anak sudah bisa merasa relevan, ini anak jadi tahu mudah memahami bahwa apa yang mereka pelajari itu bisa berguna bagi kehidupan mereka. Kemudian proses selanjutnya adalah saya melakukan pembagian kelompok. Jadi ketika sudah dibagi kelompok, anak diberikan LKPD, kemudian anak mengerjakan sesuai dengan apa yang tertera di LKPD tersebut. Baik Ibu. Yang keempat Bu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai tercapaian tujuan pembelajaran kemarin? Perkiraannya sudah tercapai ya. Wah, luar biasa. Karena di akhir pembelajaran peserta didik itu sudah kebetulan kemarin materinya operasi perkalian pembagian bilangan nasional ya Pak. Jadi pas di akhir pembelajaran ketika saya melakukan tes formatif di akhir, anak alhamdulillah sebagian besar sudah bisa mengerjakan apa yang saya isi, sudah bisa mengerjakan operasi tersebut. Alhamdulillah ya, aktif juga ya Bu anak-anaknya ya. Wah, luar biasa. Kita lanjut ke yang kelima Bu. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan bagi siswa dalam pembelajaran? Kesulitan mungkin kemarin karena pembelajaran kelompok ya Pak. Kalau kelompok kan anak dituntut untuk bisa berdiskusi sama teman kelompoknya. Mungkin kalau bagi anak yang
kurang terbiasa dalam mengutarakan pendapat sesama dengan temannya, itu jadi kesulitan buat mereka. Jadi mereka cenderung lebih lebih baik diam gitu dari dibanding berdiskusi sama temannya. Itu sih yang dilihat Pak. Jadi menumbuhkan rasa aktifnya. Iya. Ada beberapa yang ada seperti beberapa. itu. Kira-kira berapa persen tuh ini? Tidak banyak kan? Tidak banyak sih Pak, paling 20-an. Karena di kelompoknya juga kan sudah ada teman yang bisa, jadi paling yang dianggap kurang ini aja sih, yang tidak aktifnya gitu. Dalam kelompoknya sudah dicampur. Iya dicampur. Tidak lemah semua gitu Iya, ya. tidak lemah Ada yang unggul di sana. Baik Ibu, bagus ya, berarti luar biasa. Yang keenam Bu, terakhir Bu. Iya. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan Ibu dalam pembelajaran itu? Kesulitannya mungkin Pak, kurangnya, jadi dari saya pribadi sih kurangnya dalam memberikan penguatan positif. Jadi kadang kalau sudah dalam pembelajaran tuh kayak sudah lupa gitu untuk selalu memotivasi anak biar lebih aktif, kemudian biar lebih lebih bisa pembelajaran yang bersifat student center gitu. Jadi kadang kitanya yang terbuai untuk selalu menyuapi peserta didik ya, satu arah gitu. Iya. Jadi cenderung kita ingin melibatkan diri lebih ya. Iya. Harusnya kan student center ya. gitu. Tapi udah bagus ya kemarin kita lihat pembelajarannya Bu. Apalagi jam terakhir itu sulit matematika jam terakhir ya. Tapi kalau lihat kelasnya seperti itu ya tak terasa kayak jam terakhir. Iya betul. Kelasnya hidup juga. Iya. Makanya kita harus dituntut lebih lebih bisa mengembangkan bagaimana caranya biar di jam terakhir itu biar bisa lebih membangun suasana yang sama aja kayak di pagi hari gitu. Betul. Itu kayaknya Bu, apa yang kita pertanyakan, yang kita review atau juga refleksi ya dalam pembelajaran kita kemarin ya, pada intinya sudah tercapainya sudah bagus ya Bu. Menurut Ibu juga tadi ya seperti itu. Saya juga lihat sendiri. Barangkali itu saja Ibu percakapan pasca observasi kelas kemarin di kelas 7B kalau tidak salah ya. Kalau 7B. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Iya Bapak, sama-sama. Maaf nih mengganggu jam kerjanya. Enggak apa-apa. Oke, itu saja Ibu. Terima kasih. Ya. Kita sekarang kembalikan ke Ibu Pepe. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Pak Tris dan juga Bu Evi atas waktunya. Baik, saya akan memberikan umum balik ya terhadap percakapan pasca observasi hari ini. Saya merasa percakapan hari ini sudah bagus ya, mengalir antara Bapak dan juga Bu Evi. Ada beberapa hal dalam percakapan pasca observasi ini. Di antaranya Bapak sudah memberikan kesempatan pada Bu Evi untuk merefleksikan kembali hasil observasi pembelajaran di kelas Bu Evi ya, bagus sekali. Kemudian juga tujuan pembelajaran sudah tercapai, area pengembangan apa yang ingin dicapai, dan juga Pak Tris menanyakan apa kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran di kelas. Tadi seperti dalam diskusi ya, anak-anak kurang komunikasi positifnya mereka kurang, sehingga perlu lagi menggali solusi dari hal tersebut. Kemudian tadi rencana tindak lanjutnya belum ada ya. Iya. Rencana tindak lanjut ke depannya Bu Evi mau seperti apa setelah proses observasi tersebut, rencana ke depannya untuk memperbaiki lagi proses pembelajaran yang lebih baiknya seperti apa. Apalagi ya, tadi Pak Tris dan juga Bu Evi telah melaksanakan percakapan pasca observasi dengan begitu baik, dan juga telah melewati beberapa tahapan seperti si akademiknya, dari mulai pra observasi dan juga sekarang pasca observasi ya. Saya harapkan semoga ini memberikan manfaat bagi Bu Evi ya, khususnya dan juga Pak Tris
berbagi praktik baik terhadap rekan sejawatnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan kita belajar bersama lagi. Amin, Itu amin. saja umpan balik dari saya Pak. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya. Oh iya tadi kelewat Ibu. Apa tadi itu rencana tindak lanjutnya ya? Ya nggak apa-apa lah, kita tambahkan ya Bu saya. Kira-kira apa Bu rencana tindak lanjutnya nanti? Tindak lanjutnya mungkin apa ya, lebih untuk saya pribadi mungkin ya Bu, nantinya bisa lebih sering berkomunikasi sama rekan sejawat untuk bisa meningkatkan kualitas dalam pembelajaran, khususnya yang apa yang saja yang masih kurang didiskusikan kembali di tahapan apa ya, penguatan positif tadi. Iya. Yang jarang mungkin bagi saya pribadi ya Bu, jarang dilakukan lah dalam penguatan positif. Itu saja sih. Iya. Baik Ibu, ya pokoknya luar biasa. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik pemirsa, itu saja barangkali pasca observasi dengan Ibu Evi sebagai pengajar di kelasnya. Baik pemirsa, itu saja barangkali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup acara ini, kita tutup dengan kita tutup sekarang dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Tapi terima kasih ya teman-teman. Bapak, Aduh.